Stop scrolling on Instagram. It's time to reward yourself. Transgender menjadi isu yang sangat hangat di seluruh dunia. Terdapat sejumlah negara yang banyak terdapat transgender termasuk di dalam kelompok LGBT. LGBT yang kita ketahui singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ternyata di dunia ini sudah ada beberapa negara, dan bahkan mereka berkembang pesat di negara tersebut serta banyak transgender bahkan diberikan hak hukum yang sama oleh negara ini. Nah, penasaran negara apa aja? Inilah negara yang memiliki transgender terbesar di dunia. Nepal. Nepal pada akhir tahun 2007 silam, Mahkamah Konstitusi Nepal memberikan mandat untuk membuat seluruh hukum yang isinya mengenai diskriminasi terhadap hak asasi manusia, hukum-hukum yang memberikan diskriminasi terhadap orientasi seksual, dan identitas khas gender untuk warganya. Mahkamah Konstitusi merombak secara keseluruhan hukum, di mana pengadilan Nepal menyusun untuk memberikan hak gender baru bagi mereka yang tidak bisa memilih antara identitas pria ataupun wanita. Pemerintah Nepal menghormati hak asasi manusia yang memungkinkan memilih transgender, dan gender ketiga untuk memperoleh dokumen resmi sesuai dengan identitas gender mereka yang mereka pilih. Nepal adalah negara pertama di dunia yang memberikan identitas gender ketiga ini kepada warganya. Hal ini direalisasikan pada tahun 2011 silam, di mana setiap warga bisa memilih antara pria wanita atau identitas lainnya meski tidak menyebutkan secara spesifik. Namun perubahan ini merupakan gebrakan besar di negara ini, hingga gebrakan tersebut sempat guncang dan mampu mempengaruhi dunia atas tindakan hukum Nepal masalah diskriminasi gender. Kanada memiliki kebijakan liberal dan relatif ramah terhadap individu, kaum LGBT dan kelamin jenis ketiga. Tak heran bila Kanada merupakan salah satu negara yang banyak transgender sebagai identitas pribadi mereka. Sedangkan menurut sensus 2021, lebih kurang 59.460 warga Kanada mengidentifikasi diri sebagai transgender. Bahkan, Kanada menempati peringkat ketiga dalam indeks hak trans Global Asher dan Lirik pada tahun 2023. Mereka memiliki kualitas hidup yang tinggi dan layanan kesehatan adalah bonus sejak tahun 1982. Piagam Hak dan Kebebasan Kanada telah menjamin hak kebebasan untuk memilih identitas mereka masing-masing, dan tak hanya itu pemerintah Kanada telah melegalkan untuk komunitas LGBT atau pernikahan sesama jenis sejak tahun 2005 silam. Bahkan sosok Queen, atlet transgender Kanada, menjadi atlet transgender pertama yang tampil di Olimpiade bersama tim wanita Kanada. Jenna Talakova, kontestan transgender dari Vancouver, Kanada, pernah mengikuti pemilihan Miss Universe Kanada. Argentina merupakan salah satu negara yang banyak transgender dalam sejarah. Argentina kembali ke masyarakat asli Mapuche dan Guarani, di mana kelompok-kelompok ini tidak hanya menerima jenis kelamin ketiga atau transgender, tetapi juga diperlakukan setara dengan pria wanita pada umumnya, dan juga sebagai negara ramah LGBT pada tahun 2010. Negara ini memiliki salah satu undang-undang hak transgender paling komprehensif di dunia. Di tahun 2012 silam, negara ini mengesahkan undang-undang identitas gender untuk warganya. Hal itu menjadikan Argentina satu-satunya negara yang memungkinkan orang untuk mengubah identitas gender mereka tanpa menghadapi hambatan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap transgender pada tahun 2021, Argentina mengesahkan undang-undang yang menyediakan 1% pekerjaan sektor publik untuk kaum transgender. Dan bahkan, Argentina menjadi negara pertama di Amerika Latin, dan ke-10 di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis dan melegalkan kaum transgender sebagai identitas diri mereka. Belanda, sebagai negara pertama yang melegalkan pernikahan sejenis dan transgender pada tahun 2001 silam. Di mana pemerintah dan konstitusi melindungi hak-hak transgender atas otonomi pribadi dan integritas fisik, serta telah meratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia secara internasional yang melindungi hak-hak transgender serta LGBT. Belanda merupakan negara yang banyak transgender dan memiliki hubungan emosional dengan orang-orang LGBT di angka 74%. Sehingga keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat dijamin oleh negara. Belanda dikenal akan kebijakan liberalnya, dan pada umumnya penduduk Belanda mendukung toleransi dan kesetaraan hak LGBT, dan mereka memiliki suatu komunitas kuat di negara ini. Dengan berkembangnya transgender di negara ini, Belanda menjadi tujuan wisata gay populer, terutama Amsterdam, yang merupakan tempat diadakannya festival Gay Pride pada awal Agustus.
Thailand, mungkin negara gajah putih ini, semua kita tentunya sudah banyak yang tahu, kalau negara ini merupakan penghasil transgender ternama di dunia, dan operasi plastik yang menjanjikan, sehingga jika hendak ke Thailand, maka kita wajib berhati-hati, karena akan sulit membedakan wanita ataupun pria yang original, soalnya negara ini banyak menghasilkan transgender yang akan selalu mengecoh mata kita semua. Pemerintah Thailand secara hukum mengakui gender ketiga, yaitu transgender, setelah perempuan dan laki-laki dan juga memiliki hak LGBT yang terlengkap di Asia. Hal itu dibuktikan, negara Thailand selalu menyelenggarakan kontes kecantikan untuk para kontestan transgender di negara tersebut. Meskipun diskriminasi sosial terhadap identitas gender, orientasi seksual, dan hukum masih ada di Thailand, di mana saat diwawancarai mereka mengatakan bahwa mereka merasa dibatasi pada pekerjaan khusus, seperti industri kecantikan atau pekerjaan seks. Australia, pemerintah Australia memiliki aturan unik dalam memberikan kebebasan hak bagi warganya. Pihak Australia memberikan gender X atau intermediate pada akta kelahiran setiap warganya, jadi mereka bisa memilih menjadi pria, menjadi wanita atau bukan keduanya. Mengakui gender ketiga di negaranya sejak tahun 2011, mereka bisa memilih gender ketika intermediate untuk digunakan di paspor baru pada tahun 2014 silam. Dalam memberikan hak terhadap warganya, di mana transgender yang selalu berkembang pesat di negara ini. Dalam hal tersebut pemerintah ambil kebijakan, di mana Undang-Undang Akta Kelahiran mengizinkan semua orang untuk mengubah jenis kelamin resmi mereka jika mereka memiliki surat dari dokter, serta pemerintah juga melajukan skema kesehatan publik nasional Medicare di Australia, di mana pihak pemerintah menanggung sebagian biaya perawatan untuk transgender yang memilih jalan tersebut sebagai identitas warganya. Selandia Baru. Baru mulai beberapa tahun lalu masyarakat di Selandia Baru mulai bisa mengganti jenis kelamin di akta kelahirannya. Di mana aturan pemerintah yang memberikan kebebasan buat warganya, untuk bisa mengubah identitas mereka dari pria ke wanita, wanita ke pria atau memilih intermediate, dengan ini dilakukan agar gender ketiga di Selandia Baru bisa masuk ke data statistik dan diakui keberadaannya. Hal tersebut memberi ruang terhadap transgender atau gender ketiga di negara ini bisa memiliki identitas jelas secara administrasi mereka. Bangladesh. Untuk transgender di negara ini memang mengalami polemik yang cukup luar biasa. Di mana pemerintah mengesahkan transgender yang memilih gender ketiga sebagai identitas mereka. Sehingga saat pemilihan umum di negara ini, mereka mendapat hak pilih sebagai jenis kelamin ketiga dalam pemilu tersebut. Pemerintah Bangladesh mengakui mereka secara hukum sebagai gender ketiga, di mana dokumen penting seperti identitas diri dan paspor, tak hanya polemik itu saja, sampai-sampai pemerintah melakukan perombakan kurikulum yang mencakup pengakuan perempuan transgender dalam buku-buku pelajaran sekolah. Hal itu membuat sebagian besar warga Bangladesh unjuk rasa untuk menentang kurikulum tersebut. Sehingga beberapa ratusan mahasiswa di salah satu universitas terkemuka di Dhaka, sempat memprotes dan meminta pemecatan dosen Asif Mahtab Utsa, karena ia mengecam dimasukkannya konten transgender dalam kurikulum.